Apa melamun? Ini masih terlalu pagi, tegur Linggah pada istrinya yang duduk termenung di ranjangnya. Enggak kok mas, tolong lihatin Gasta. Dia masih di kamar Naka ya. Semalam tak bersama putranya, seperti ada yang berbeda. Ini adalah kali pertama Gasta tidur lepas dari mamanya. Rasanya masih seperti tak tenang, tetapi mungkin lama-lama akan terbiasa dan malah bagus. Mengingat Gasta juga sudah 4 tahun. Sudah bangun dari tadi kok, lagi sama mama. Biarin aja, saut Linggah santai. Gasta sudah bangun, tumben nggak nyariin. Tumben gak nyariin aku. Mozah nampak keheranan, namun ada rasa lega juga saat mendapati Gasta tak lagi rewel tidur malam tanpa dirinya. Sepertinya Bu Alicia sengaja agar Gasta lebih mandiri dan mulai terbiasa. Saat Mozah keluar kamar, putra kecilnya bahkan tengah disuapi ayahnya. Gasta maam apa? Pagi-pagi kok pinter banget hari ini? Tanya Mozah cukup penasaran. Trik dan tipe khusus cara menjinakkan bocah kecil itu. Jagung susu, mama sudah bangun? Tanya bocah 4 tahun itu terlihat duduk menikmati sarapan paginya. Tangannya sibuk memainkan mobil-mobilan. Anak papa sekarang udah pinter ya. Nanti malam mau nginep lagi di kamar Om Naka. Di kamar Om Naka seru, kata bocah itu merasa kerasan. Bahkan ngintilin terus dan mulai akrab. Kalian tidak ada niatan bulan madu, biar nanti Gasta sama mama? Tanya Mama Alicia pada pengantin baru itu. Tuh, udah dikode sama mama sayang. Mau kemana kira-kira? Linggah sejak awal ada rencana itu, hanya saja belum sempat mengutarakan hal itu. Terlebih belum bisa meninggalkan Gasta yang kadung tak bisa lepas dengan ibunya. Tapi mungkin sekarang lain, sebab mamanya yang pengertian itu bersedia menjaga cucunya. Aku terserah Mas Linggah saja ma, tapi Gasta gimana? Jawab Mozah ragu. Semalam masih oke lah. Bagaimana kalau lebih? Gasta pasti akan mencari-cari keberadaannya. Dia akan terbiasa. Semalam saja bisa tidur pules di kamar Raka. Baru bangun pagi langsung nurut begini, saut Mama Alicia benar adanya. Kamu yang tenang Za, Gasta aman kok. Kalau bingung cari tempat yang dekat saja, sambung Bu Alicia menyarankan. Mozah pun tak serta-merta mengiyakan. Dia masih ragu. Entahlah, mungkin juga bukan hanya masalah Gasta, tetapi masalah dirinya juga. Nanti aku bahas ini lagi ma dengan Mozah, ucap Linggah nampaknya paham. Pagi itu setelah sarapan, Linggah mengantar Mozah pulang lantaran harus mengantar Gasta ke sekolah. Sebenarnya hari itu sudah ada agenda jalan-jalan, tetapi atas permintaan Mozah lebih baik mengambil hari libur saja agar tidak banyak izin. Linggah juga hari ini rencananya mau masuk kerja daripada tidak ada kegiatan. Sebenarnya banyak, tetapi biarlah agenda berdua mereka berjalan natural. Mozah kembali sibuk di rumahnya saat siang. Nanti perempuan itu akan dijemput suaminya sepulang kerja. Begitulah keseharian mereka saat ini. Apa ini mas? Tanya Mozah saat Linggah memberikan bingkisan sepulang kerja. Bukan, nanti malam dipakai ya. Aku pengen ngajak kamu makan di luar berdua saja. Gak apa-apa kan kayaknya titip Gasta dulu ke mama. Oh, jadi ceritanya ngajak aku dinner mas, ujar Mozah mengintip gaun cantik muslimah yang diberikan untuknya. Suka? Tanya pria itu memastikan. Iya mas, terima kasih, nanti aku pakai, jawab Mozah mengiyakan. Hampir setiap pulang kerja Linggah selalu memberikan kejutan kecil, entah itu hanya memberikan bunga, makanan kesukaan atau bahkan pakaian. Perhatian-perhatian itu terus Linggah berikan. Mozah langsung bergegas mandi, lebih dulu menyiapkan diri di depan meja rias. Dia sengaja berdandan demi menyenangkan suaminya. Begitupun dengan Linggah yang juga nampak rapi. Sudah belum sayang? Linggah yang sepertinya baru saja nitip Gasta ke mamanya kembali ke kamar.
Iya mas, sebentar lagi, jawab perempuan itu sembari merapikan hijabnya. Masya Allah, cantik banget sih, puji pria itu tersenyum senang. Iya kan perempuan, jawab Mosah balas tersenyum, menampakkan deretan giginya yang menawan. Ayo, ajak pria itu mengulurkan tangannya. Belum pakai sendal mas, sebentar, jawab Mosah meraih sepatu sandal yang siap dipakai. Linggah yang pengertian langsung membantunya, ikut berjongkok memasangkan sepatu pemberiannya tempo lalu ke kaki jenjang istrinya. Pria itu memang belakangan ini maniak hadiah. Mosah sampai protes karena dianggap pemborosan. Kaki kamu udah bener mas, maksud aku udah nggak sakit. Alhamdulillah, kayak ada yang beda ya, nggak pincang lagi, jadi gandeng kamu gini nggak malu lagi. Kemarin juga nggak malu kok. Kamu ngomong suka aneh deh. Iya sih, percaya. Tapi kadang aku yang gak pede. Cewek secantik ini pasangannya pincang. Pasti kemarin banyak yang bilang gitu. Walaupun cuma di hati doang. Apalagi pas nikahan. Kayaknya banyak yang gitu sayang. Itu hanya perasaan kamu saja mas. Apa pentingnya mendengarkan urusan orang lain? Yang penting kan kita berdua yang menjalaninya. Saat Mosah membuat hati Lingga makin adem. Pria itu memarkirkan mobilnya di depan sebuah halaman gedung restoran kenamaan. Mosah jelas baru pertama ke sana. Mas, kita ke sini. Kenapa nggak di tempat yang lebih sederhana saja? Di sini pasti mahal-mahal, ucap Mosah belum masuk. Sudah merasa tidak nyaman. Nggak apa-apa, emang pingin ke sini spesial buat kamu, ucap Linggah memberikan surprise dinner romantis. Kok sepi? Tanya perempuan itu melihat sekitar yang hanya mereka berdua. Karena aku sudah mengosongkan tempat ini agar kamu nyaman sayang, ucap Lingga benar-benar menyiapkan malam istimewa itu dengan penuh kehangatan. Mereka makan di bawah pencahayaan lilin yang semakin menambah keromantisan malam mereka. Saling menatap dan menyuapi satu sama lain. Zah, kamu cantik sekali malam ini, puji Linggah merasa sangat beruntung bisa melewati hidup bersamanya lagi. Terima kasih mas, jangan membuatku terbang, saut Mosah tersenyum canggung. Malam ini kita nginep di sini ya, aku sudah memesan kamar sekalian, kata Linggah di luar ekspektasi. Hah? Kita nggak pulang, bukannya besok bakalan repot ya mas? Enggak sayang, kamu lupa ya kalau besok kan hari libur. Jadi kayaknya bisa tenang nitipin Gasta sampai pagi. Kalau Gasta nyariin gimana? Walaupun belakangan ini Gasta mulai terbiasa bobok tanpa didampingi Mosah. Bahkan mulai latihan tidur sendiri. Tetap saja, kalau malam masih sering Mosah tengok. Kalau semalam suntuk tidak pulang, agak ragu jadinya. Jangan khawatir, aku udah bilang ke mama kok aman, ucap pria itu menenangkan istrinya. Kita bahkan gak bawa ganti. Kamu kenapa gak bilang kalau mau nginep? Ambilin mukena aku dulu di mobil. Iya sayang. Iya sayang, iya. Nanti ya sekalian jalan ke hotel, jawab Linggah yang sengaja memesan kamar tak jauh dari restoran tempatnya dinner. Keduanya berjalan, bergandengan tangan, memasuki penginapan. Setelah lebih dulu ke pusat resepsionis, Linggah benar-benar merealisasikan keinginannya yang sempat tertunda-tunda terus. Suasana baru, keluarga dari rumah dan kamar itu. Semoga saja Mosah makin nyaman dan bisa semakin dekat tanpa ada batasan lagi. Kesan pertama masuk, Mosah sekali lagi seperti mendapat kejutan. Suasana kamar hotel yang begitu romantis, tertata sangat rapi dengan bunga-bunga mawar menghiasi atas kasur, mirip untuk pengantin baru yang memang mereka belum begitu lama menikah lagi. Setelah melewati hampir 2 pekan berlalu, akhirnya bisa juga mengajak Mosah keluar tanpa banyak drama. Mas, kamu seniat ini, cantik banget tempatnya. Iya, buat kamu, suka kan? Ucap pria itu menatapnya dengan lembut. Mosah mengangguk, walaupun agak deg-degan, dia harus mencoba. Lingga sudah terlalu sabar menunggu, bahkan selama ini juga tetap lembut membersamai malam-malamnya, walaupun Mosah banyak rewelnya.
aku bersih-bersih dulu mas, tapi aku nggak bawa ganti, ujar Mosah terang-terangan. Sepertinya malam ini kita tidak perlu ganti sayang, saut Lingga tersenyum penuh arti. Mosah belum juga beranjak ketika ponselnya berbunyi. Perempuan itu urung ke kamar mandi dan lebih dulu mengangkat panggilan itu. Lingga malah memperhatikannya dengan gaya ingin tahu. Siapa? Tanya pria itu tak sabaran, baru juga menyapa si penelpon. Lingga nampak terganggu. Bentar mas, ini salah satu pelanggan kue aku, jawab Mosah lalu menerima dan memulai obrolan. Mendengar hal itu, Lingga merasa lega. Takut saja yang menghubungi istrinya seorang pria. Dia memang tipe posesif. Kalau sudah sayang, tidak pernah setengah-setengah mencintai orang. Lingga pria yang tidak mudah jatuh cinta, tetapi sekali sayang akan totalitas dan sulit untuk melepaskan. Pria itu lebih dulu menggunakan kamar mandi daripada menunggu istrinya yang masih mencatat pesanan kue yang entah untuk kapan. Seketika Lingga mempunyai ide cemerlang untuk mengembangkan bisnis istrinya nantinya agar Mosah tidak terlalu capek sendirian. Lingga keluar dengan hanya memakai bedroom saja, mendekati Mosah yang nampak masih sibuk mengetikkan pesan. Belum selesai, aku nungguin sayang, protes pria itu menghampiri. Udah kok mas, aku bersih-bersih dulu. Mosah langsung meletakkan ponselnya dan beranjak ke kamar mandi. Mosah melepaskan hijabnya, merapikan rambutnya, menukar pakaiannya, hanya memakai bedroom seperti Lingga. Ada rasa deg-degan yang tak biasa, namun perempuan itu mencoba meyakinkan diri agar tetap tenang. Kamu pasti bisa, Mosah. Suamimu sayang, dia pasti akan melakukannya dengan sangat lembut. Batin Mosah mensugesti dirinya dengan hal romantis yang hampir 2 pekan ini Lingga jejali untuknya. Betapa sabarnya pria itu menemani hari-harinya. Lingga menanti cukup lama saat istrinya menghabiskan waktu di kamar mandi. Jujur Lingga juga merasa deg-degan yang sama. Pria itu bahkan baru pertama melakukan itu saat tercetusnya Gasta. Rasanya tentu tak pernah lupa, walau jelas ia penasaran karena belum lagi setelah sekian lama. Sayang, kamu mandi? Seru Lingga mengetuk pintunya. Takut Mosah kenapa-napa juga mengingat begitu lama. Maaf mas, jawab Mosah keluar dengan seulas senyum. Namun ada yang berbeda saat melihat suaminya kembali memakai pakaiannya. Mas kok ganti? Gak jadi nginep? Tanya perempuan itu dengan polosnya. Jadi kok, aku kan gak bawa ganti juga selain pakaian tadi. Kamu sudah ambil wudhu, kita sholat dulu ya, kata Lingga agar lebih tenang. Dia sudah belajar menghafalkan doanya hanya untuk mempersiapkan malam ini agar lebih yakin dan Mosah juga lebih siap. Iya mas, jawab Mosah tersenyum haru. Kenapa suaminya manis sekali, bahkan terlihat sekali sabarnya, mampu menerjang rasa takut yang masih tersisa. Keduanya menunaikan sholat sunnah bersama. Benar saja, hatinya lebih siap dan lapang saat Lingga bahkan membimbing Mosah keranjang. Perempuan itu hanya menurut saja. Bismillah, izinkan aku memulainya sekarang sayang. Katakan jika kamu merasa tidak nyaman, aku tidak akan memaksa atau melanjutkan, ucap Lingga sembari Mosah mengangguk yakin dia lebih dari siap menyambut suaminya malam ini, memusnahkan pikiran yang sempat mengganjal, menyisakan rasa malu karena kini tubuhnya dalam jangkauan suaminya sepenuhnya. Indah sekali dalam pandangan pria itu tersenyum memuja
dan memulainya dengan begitu lembut. Lingga lebih dulu menciumnya, mengabsen seluruhnya. Moza dengan perkenalan, anggap saja ini yang pertama, karena memang benar setelah menikah lagi ini adalah kali pertama untuk mereka berdua. Mas, panggil perempuan itu mengusap rambut suaminya dalam remasan lembut tangannya, merasakan sensasi luar biasa menggila saat suaminya semakin menjelajah alam cinta. Apa sayang? Lepas saja suaramu, kamu sangat cantik. Puji Linggah terus membuat sapu-sapuan hangat dari bibirnya di seluruh tubuhnya. Suara manja yang sempat tertahan lolos begitu saja dari mulut mungil itu. Tak terasa suara-suara kecil itu makin terdengar nyata, membuat Linggah begitu bersemangat. Menyentuhnya semakin dalam. Moza terpejam saat merasakan sesuatu yang begitu asing itu mulai menyapa tubuhnya, menyatukan keduanya tanpa batas. Pelan, Mas, rintih perempuan itu, merasakan tubuhnya bergetar, mencengkeram kuat dengan mata terpejam. Iya, apa kamu ingin aku berhenti? Ucap Linggah berharap-harap, cemas, namun seketika merasa lega saat Moza menggeleng sebagai jawaban. Tuntaskan hakmu, Mas. Sekarang, ucap Moza dengan suara tertahan. Aku mencintai Moza, ucap Linggah semakin dalam, menembus batas nirwana dengan penuh cinta. Kelopak-kelopak mawar yang berserakan di atas ranjang saling berjatuhan, seakan-akan menjadi saksi petualangan mereka malam ini. Moza hanya mengangguk sebagai balasan, merasakan hujaman yang diberikan suaminya. Malam indah itu berhasil mereka lewati dengan begitu manis.